Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman pada kesempatan ini, karena rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 belum selesai, maka aku juga akan nongol terus. Di video kali ini aku pengen lanjut belajar untuk persiapan tes bahasa Inggris, tes online tahap 2 rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Ini adalah video part ke-12 untuk reading comprehension. Di video kali ini aku pengen bahas video untuk pembahasan reading yang cukup panjang. Maksudnya biasanya cuma satu paragraf, ini dua paragraf sesuai dengan topik yang muncul di tes kali ini. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang udah antusias belajar dari channelku, udah banyak yang ngasih testimoni. Kagak makasih, TOEFL-ku udah TOEFL lagi. Tesku hasilnya gede-gede gitu ya. Memang aku akui teman-teman, dibandingkan sama tahun lalu, tahun ini tuh bahasa Inggrisnya tuh lebih gampang gitu. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita meremehkan ya. Karena menurutku sama seperti tahun lalu juga, ini kan juga ada pembobotan. Pembobotan di antara bahasa Inggris dan Learning Agility maupun pembobotan di antara tes online tahap 2 dan tes online tahap 1 gitu. Jadi mau kayak gimana pun, teman-teman nggak usah bingung soal hitungannya, nggak usah bingung soal biar aman tuh skornya berapa sih Kak, nggak usah dipikir, biar dipikir sama panitia. Teman-teman di sini fokus untuk mengerjakan soal sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Dah, itu aja. Oke, bagi teman-teman yang nonton dari channelku, jangan lupa ya, nanti teman-teman bisa cari yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Ini kalau mau belajar seputar RBB 2025, teman-teman juga bisa cek playlist-playlist yang lain ya untuk teman-teman belajar. Bahkan kalau nggak buka lewat playlist, di bagian feed videoku teman-teman, scroll aja ke bawah, itu sebelum aku bahas soal BUMN, aku ada sesi sharing sama teman one on one. Ya, di situ aku record banyak yang tanya seputar karir, teman-teman fresh graduate, teman-teman yang sudah berpengalaman, yang mau konsultasi langsung sama aku, yang mau bedah akun LinkedIn-nya dan lain-lain. Itu silahkan, boleh nanti teman-teman boleh hubungin aku, DM aja di Instagramku atau email gitu. Kak, aku pengen bikin sesi one on one. Aku banyak pertanyaan seputar karir yang aku pengen tanyain langsung, diskusi langsung. Itu boleh banget dan itu gratis ya teman-teman ya. Kayak teman-teman yang ada di videoku silahkan di scroll aja sebelum aku bahas soal BUMN. Oke? Dan bagi teman-teman yang terbuka juga untuk kesempatan kerja, nggak cuma untuk rekrutmen bersama BUMN, buka aja secara berkala ya teman-teman bagian postingan atau community. Di sini aku akan update informasi lowongan pekerjaan secara berkala dalam jumlah banyak. Nanti teman-teman tinggal apply aja gitu, nggak usah terlalu banyak mikir nungguin BUMN, nggak apa-apa. Kan BUMN kan prosesnya agak lama, teman-teman coba juga di sini ya. Barangkali rezekinya di sini kan nggak ada yang tahu gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya saja. Silahkan teman-teman ambil handphonenya. Kalau udah pegang handphone sambil nonton ini ya, ya udah gitu ya. Yang nonton ini pakai laptop, pakai komputer, silahkan ambil handphone. Sudah? Oke, di sini aku akan lanjut. Nah, ini adalah artikel yang bakal aku bahas di videoku kali ini. Silahkan di screenshot. Boleh difoto juga. Ini udah ada terjemahannya. Bagi teman-teman yang bingung, nanti bisa sesekali lihat sini. Bagi yang udah pede, pengen nguji diri, nggak usah sering-sering lihat sini. Di sini udah aku tampilin juga terjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi selain nanti teman-teman paham konteksnya gimana, paling nggak sudah ada kosakata baru yang mungkin nanti bisa membantu pada saat topik ini muncul di soal yang beneran. Kayak gitu. Oke, sudah? Udah ya? Oke, kita sekarang masuk ke latihan soalnya teman-teman. Nanti teman-teman akan ngelihat soal di sini secara berkala. Aku akan pause videonya, atau teman-teman pause videonya sih. Sorry batuk. Oke teman-teman yang pause videonya, kemudian coba tentukan jawabannya sendiri. Setelah itu play lagi, cocokkan dengan kunci jawabanku. Apakah benar atau enggak. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung teman-teman. Silahkan, latihan soal yang pertama. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Kalau mau ambil air mineral atau kopi juga boleh. Pokoknya santai aja belajar di channel gue teman-teman. Nggak usah serius-serius. Mendingan belajarnya nggak serius tapi hasilnya serius ya nggak? Udah teman-teman, latihan soal nomor satu. Latihan soal nomor satu, jawabannya adalah yang what is the main idea of the passage? Ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. The oil industry is under pressure to adopt digital tools to address climate change. Kayak gitu. Dari kalimat pertama kita udah tahu teman-teman. The oil industry finds itself at the crossroads of technological progress and environmental responsibility. Jadi kayak industri oil and gas itu lagi galau gitu. Di satu sisi dia ada
peningkatan dari secara teknologi, tapi dia juga ada tanggung jawab lingkungannya, kayak gitu. Dan seterusnya itu udah ada kalimatnya ya, gitu. Jadi ada adopsi teknologi digital, ya, untuk apa? Ya melawan atau mengurangi efek dari perubahan iklim itu sendiri itu ada di paragraf pertama dari kalimat tadi sampai seterusnya gitu. Jadi yang paling cocok di sini adalah yang D, ya. Oke, lanjut teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya atau ada koreksi atau menyampaikan pendapat boleh di kolom komentar aja gitu. Biar isinya kolom komentar videoku tuh nggak cuma yang udah, kak aku udah dapat skornya segini gitu ya. Yang masih diskusi nggak apa-apa, masih ada tes lagi kan. Oke, silahkan teman-teman pause videonya dan tentukan jawabannya. What is the word scrutiny in paragraph one most likely mean? Oke teman-teman, nomor dua jawabannya apa? Kalau nggak ngerti artinya mungkin bisa diterjemahkan dari awal kali ya, dari well ini ya. Well, fossil fuels remain essential to mana ini? To the global energy supply gitu. Walaupun itu ya, yang namanya bahan bakar fosil itu masih yang esensial untuk di global energy supply sebagai pas pemasok energi global, the role in accelerating global warming, pengaruhnya untuk efek ke global warming itu has placed the industry under intense scrutiny gitu. Telah bikin industri ini tuh jadi apa nih? Under intense scrutiny itu bisa diartikan sebagai sedang diawasi secara ketat gitu. Nah, gitu. Tapi di sini kalau kita pengen tahu artinya, maka pengawasan ketat itu bisa nilainya kan moodnya tuh negatif gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, criticism kayak gitu. Penilaian ketat gitu ya, gitu. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 3. Tentukan jawabannya, forecasting. Apa itu forecasting? Ini kan ada nih, AI-driven emission forecasting are being adopted to align operations with international climate goals. Forecasting sama dengan apa teman-teman? Nomor 3 jawabannya adalah iya jawabannya adalah yang A, predicting gitu ya, memprediksi, forecast, kayak gitu. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 4. Tentukan jawabannya. Which of the following best describes the oil industry's challenge? Mana nih yang paling menggambarkan tantangan di industri perminyakan? Udah ketemu jawabannya teman-teman? Nomor 4 jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Balancing profitability and environmental sustainability. Sebenarnya di situ kan udah ada ya. Dari awal itu teman-teman, dua kalimat pertama di paragraf kedua. However, digital transformation alone cannot solve the environmental dilemma facing the oil sector. Sampai yang many companies still prioritize short-term profits over long-term sustainability. Jadi ini nih tantangannya nih gitu. Menyimbangkan antara keuntungan tapi juga ada environmental sustainability kayak gitu. Keberlanjutan kayak gitu ya. Itu yang susah nih, teman-teman. Itu adalah challenge-nya atau tantangannya mereka saat ini. Lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 5. Tentukan jawabannya. Kalau pembahasannya ini, which of the following is the best for the passage? The best title for the passage. Judul yang paling bagus apa nih, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Digital Tools and Environmental Challenges in the Oil Sector. Itu adalah judul yang terbaik ya, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 6. From the passage, it might be inferred that. Silahkan tentukan jawabannya. Tapi di sini aku pengen ngejelasin sedikit bahwa kalau ketemu yang polanya semacam ini, seperti di video-video sebelumnya, aku bilang bahwa teman-teman baca dulu
pilihannya A, B, C, D, E-nya baru ditempelkan ke artikelnya. Jangan kebalik. Jangan baca artikel, langsung ditempelin ke pilihan. Kelamaan nanti. Oke? Kalau nyocokin itu kan, mencocokkan sesuatu kan ibaratnya, ini ada barang, dicocokin ke sini gitu kan ya. Mana ya yang sama ya? Nah, kayak gitu. Nggak dibalik gitu teman-teman. Nanti bingung. Bukan bingung sih, makan waktu lama. Yang mana teman-teman? Dari artikel itu bisa disimpulkan bahwa ya, jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Betul. There is still resistance to change within the oil industry. Karena di paragraf kedua itu disampaikan bahwa sebenarnya masih ada dilema gitu di sini ya, oil sector itu. Karena masih banyak perusahaan yang belum fokus ke keberlanjutan dari yang sini sampai sini ya, teman-teman. Many companies still prioritize short-term profits. Lebih milih keuntungan perusahaan daripada yang keberlanjutan yang jangka panjang tadi loh, yang hubungannya dengan apa namanya teman-teman? Ya ini long term sustainability kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D dari pilihan yang ada. Kalau yang A nggak ada gitu. All oil companies have embraced green technology equally nggak gitu. Karena itu masih ada yang fokus kan. Digital transformation reduce oil dependency. Enggak ya di sini ya gitu. Dia cuma bikin efeknya ke arah lingkungan gitu, tapi hubungannya AI-nya, sorry, hubungannya digital transformation ini kan buat apa itu? Reduce emission, enhance energy efficiency, and monitor environment impacts. Lebih banyak ke lingkungannya gitu, gitu. Tapi oil dependency masih belum gitu. Kenapa? Karena oil itu adalah fossil fuels dan ini di sini disampaikan bahwa fossil fuels itu masih sebagai, nah ya teman-teman ya, essential to the global energy supply gitu. Masih menjadi yang kebutuhan utama sebagai pemasok energi global. Jadi B juga salah. C apalagi? E juga gitu. Jawabannya adalah yang D. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 7. Silahkan tentukan jawabannya. It is implied that without regulation, digital tools sejenis seperti latihan soal sebelumnya teman-teman. Pilihan jawabannya ditempelkan ke artikelnya. Kalau ada yang masih kebingungan dari sisi arti tadi ya, aku minta di foto atau di screenshot tadi, mungkin bisa sambil diterjemahkan. Kalau nggak ada regulasi, gimana teman-teman? Tools digital jadi gimana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah ya B, jelas ya, gitu. Jadi kan di sini sebenarnya kita tahu ya teman-teman ya, dari paragraf yang mana? Paragraf kedua ya, ini di sini ya. Moreover, in developing countries, limited digital infrastructure and regulatory oversight hamper green initiative. Sama aja, teman-teman. Dihubungkan dari yang pertama ke sini, gitu ya. Atau bukan yang itu, deh ini aja. Digital transformation can be solved environment dilemma facing all sectors, gitu. Ini sampai yang ke sini ya. Ada regulatory oversight, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Can become produktif gitu, kontraproduktif lah gitu. Lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 8. Silahkan tentukan jawabannya. Where will this passage most likely be found? Teman-teman bisa nemu artikel kayak gini kira-kira di mana? Oke, nomor 8 jawabannya adalah yang ya C ya, teman-teman ya, An Environmental Policy Journal. Kayak gitu ya. Oke, nggak mungkin A dong, Travel Magazine. Masa kayak gini? Oke ya, teman-teman ya. Lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 9. Which of the following is not true according to the passage? Ini sama, triknya kayak yang dua soal sebelumnya, tiga soal sebelumnya. Tempelkan pilihan yang ada ke artikelnya. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, latihan soal nomor 9. Jawabannya adalah yang, ya, jawabannya adalah yang A. Oil companies are no longer using fossil fuels. Ini jelas salah ya.
Karena namanya oil company itu ya perusahaan yang memproduksi oil, which is fossil fuels itu ya teman-teman ya. Tapi dia untuk penggeraknya juga pakai fossil fuels dong teman-teman. Kayak gitu. Ya, gitu. Jadi bertentangan dengan isi artikel gitu. Perusahaan minyak atau industri perminyakan juga masih bergantung pada bahan bakar fosil gitu. Jadi yang A yang salah. Lanjut teman-teman. Kebalikan dari yang barusan. Which of the following is true according to the passage? Yang benar dari pernyataan-pernyataan ini mana teman-teman? Aku ulang lagi ya. Pilihannya ditempelkan ke artikelnya. Yuk. Oke, nomor 10 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Many oil firms still prioritize short-term profits. Betul ya. Dari di paragraf kedua itu yang aku kasih warna hijau. Benar ya. Many companies still prioritize short-term profits. Kayak gitu. Pilihan yang lain jelas salah ya ini. Carbon capture is outdated technology. Emang iya itu adalah ya, teknologi yang kuno? Enggak. Dari sini sampai ada di sini carbon capture itu adalah malah being adopted gitu. Ini malah kebalikannya gitu. Oil industry, terus yang D nih, oil industry refuses to adopt AI. Enggak, kata siapa? Enggak ada di sini gitu. Dia mau, cuma sebagian besar masih berfokus untuk yang jangka pendek tadi. Terus ini, fossil fuels are no longer part of the global energy supply. Salah juga gitu. Karena di mana yang tadi di atas ini, while fossil fuels remain essential to the global energy supply, itu tetap ya malah kebalikannya. Coba yang A, all countries have strict environmental laws. Enggak, teman-teman. Itu nanti yang ada di sini nih, khususnya yang tadi dibahas ya, soal aturan-aturan itu, khususnya yang masih di negara-negara developing countries gitu, negara-negara berkembang gitu, teman-teman. Lanjut ya. Latihan soal nomor 11. Silahkan tentukan jawabannya. The word adopted. Ini aku kasih masukan juga teman-teman. Pada saat mencari sinonim gitu, kalau memang teman-teman itu mencari sinonimnya secara langsung ketemu nggak masalah. Tapi jangan bingung karena seringkali yang dicari itu kayak bahasanya kayak gini, could best be replaced by atau yang nantinya it has the closest meaning to yang mana gitu. Pendekatannya adalah bukan yang sinonim bener kayak dari kamus gitu. Tapi bisa didekati dengan kata itu berdasarkan konteks yang ada di artikel. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Yang mana, teman-teman? Ini udah ya tadi. Adopted itu sama dengan C, implemented. Kayak gitu. Ya, diterapkan, diimplementasikan gitu. Ini are being adopted itu, diadopsi gitu. Ini kan maksudnya bukan ngadopsi anak gitu ya, maksudnya adopsi atau ngadopsi kucing gitu. Ini kan maksudnya adalah diterapkan, diimplementasikan kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Soal selanjutnya, nomor 12 seperti yang tadi. Which of the following is not true about the digital transformation in the oil industry? Yang mana teman-teman? Aku kasih tips lagi. Tadi aku kasih tips yang pertama adalah tempel-tempelin A, B, C, D, E ke artikel. Tips yang kedua adalah, sebenarnya ini harus yang pertama. Kalau ada kalimat which of the following is not true about, setelah kata about, teman-teman di sini kan adalah informasi yang penting kedua. Pertama yang ditanya ada not true atau true gitu kan. Yang benar apa yang nggak benar nih. Poin pertama yang harus teman-teman pegang. Yang kedua adalah setelah about, ini ada kata digital transformation in oil industry. Berarti cari itu kata-kata kunci yang berkaitan sama digital transformation kayak gitu. Baru yang ketiga ditempelin masing-masing pilihannya ke artikelnya. Ingat ya tiga stepnya ya. Tentukan yang dicari itu adalah yang true, yang benar atau yang enggak. Yang kedua about titik-titik. Nah itu adalah yang dicari tuh itu sebagai kata kunci gitu biar teman-teman nggak perlu baca semuanya. Baru nanti teman-teman tempelkan pilihan ganda yang ada ke artikelnya. Jangan dibalik gitu. Jangan baca artikel dulu baru dilempar ke soalnya. Kelamaan nanti. Oke?
Yuk teman-teman, nomor 12 yang mana? It's super climate change goal. Ini benar. It guarantees total transparency. Tanda tanya. It faces, karena kenapa tanda tanya it guarantees total transparency? Karena di sini masih ada mana tadi nih? Nih. Hmm, gitu. Iya. Tidak menjamin, kalau ini kan menjamin transparansi total. Padahal belum tentu nih ada jaminan itu. Karena di sini masih ada itu di developing countries masih ada limited digital infrastructure and regulatory oversight hampered jadi kayak keterbatasan pengawasan gitu ya atau aturan itu juga ini menghambat inisiatif ke arah green tadi green initiatives tuh ke yang ramah lingkungan gitu loh teman-teman. Coba yang C, it faces challenges in developing countries. Itu betul. It can help reduce emissions. Ini betul. Digital transformation kan. Kan di sini kan ada nih reduce emission. It includes AI driven forecasting. Betul, di sini ada AI driven emission forecasting. Ini betul. Yang not true berarti yang salah. Nah, yang tanda tanya kan tadi yang D ini ya, teman-teman ya. Gitu. Berarti harusnya nomor 12 jawabannya yang D. Ini jangan sampai kunciku salah nih. Oh ya benar ya, jawabannya adalah yang D. Gitu. Di situ ya, teman-teman udah kelihatan di situ gitu. Ada keterbatasan dari sisi tadi regulation tadi ya, regulatory oversight tadi loh. Jadi nggak bisa total transparansi gitu. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 13. Silahkan tentukan jawabannya. Ingat, lihat dulu true or atau not true. Kemudian about apa gitu. Di sini ada true. Yuk kita langsung jawab aja ya. Ini ada true. Terus apa lagi teman-teman? About climate related concern gitu. Jadi yang berkaitan dengan keluhan gitu ya ibaratnya concern yang berkaitan dengan iklim, climate. Oke, coba cari kata climate di sini gitu. Hubungannya oil industry sama masalah iklim tuh apa sih gitu ya intinya ya. Yang benar dari artikel ini gitu. Gitu. Yang benar apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C, teman-teman gitu. Hubungan yang benar antara ini ya tekanan atau keluhan tadi yang berkaitan dengan iklim dengan industri di industri perminyakan adalah concern itu akhirnya bikin ada aturan-aturan yang strict, akhirnya perusahaan itu dituntut untuk berinovasi secara digital gitu. Biar ngapa? Ya, biar ini di sini. Ya, di sini. Biar our companies are turning to digital solution to reduce emission, enhance energy efficiency, and monitor environmental impacts. Kayak gitu, teman-teman. Jadi yang benar adalah yang C. Paham teman-teman di sini? Oke, nah itu adalah latihan pada videoku kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar kita diskusi. Gak usah terlalu mikir soal scoring dulu ya teman-teman ya di kolom komentar video sebelumnya mikirin scoring itu biar panitia teman-teman di sini ngerjain dulu yang benar, paham benar ya. Jangan dihafal. Kalau dihafal habis tes lupa gitu. Pasti ada alasan kan ya kenapa ada tes bahasa Inggris gitu misalkan. Barangkali nanti waktu teman-teman ke tahap selanjutnya nih lolos gitu. Misalkan SKB nih lolos, nah, interviewnya bahasa Inggris, tesnya bahasa Inggris, atau nanti kerjanya banyak berkaitan sama bahasa Inggris gitu ya. Jadi di sini benar-benar pemahaman itu sangat esensial sekali. Jadi pemahaman lebih penting, porsinya teman-teman adalah sebagai seorang peserta yang harus mengerjakan tes sebaik mungkin. Urusan scoring biar panitia aja yang mikir kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Aku nggak tahu ini bakal bikin video lagi nggak gitu ya karena udah di penghujung latihan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Jadi nanti mungkin kalau aku bikin video lagi mungkin seputar BUMN tapi bukan tentang rekrutmen bersama BUMN tahun 2025.
gitu. Nanti aku jelasin ke teman-teman gimana caranya bisa masuk ke BUMN, nggak harus lewat jalur RBB karena jalurnya ada banyak gitu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungin aku lewat media yang ada di sini. Termasuk kalau mau join ke grup lokerku ya, DM aja ke, kalau LinkedIn aku agak slow respon ya, mungkin ke email atau DM Instagram aja nggak apa-apa. Kak, aku mau join ke grup lokernya gimana caranya gitu. Kak, aku pengen sharing gratis tuh kayak teman-teman yang di YouTube boleh. Atau bimbingan di kelasku private berbayar yang nanti teman-teman aku bimbing minimum sampai dapat kerja, nggak ada batas pertemuannya, itu juga boleh. Nanti aku akan jelasin. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Semangat, semoga teman-teman lancar. Bukan cuma lancar lolos ini ya, tes online tahap 2 ya, tapi sampai dapat ID card BUMN. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.